Baik, 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 baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan kuliah kita pada pertemuan ini. Kita akan bicara tentang konsep adab di dalam Islam. Masalah adab ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus menjadi perhatian kita semua, terutama para mahasiswa yang sekarang ini sedang belajar dan mempersiapkan diri untuk menghadapi realitas di masa-masa yang akan datang terkait dengan kompetensi dan kompetisi di lapangan nanti. Bicara tentang adab itu sangat erat kaitannya dengan ilmu. Bicara tentang adab adalah sesuatu yang sangat berhubungan erat dengan bicara tentang ilmu. Bicara tentang adab dalam Islam sangat erat dengan ilmu. Karena tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kita tidak boleh hanya mengambil adab dan melupakan ilmu. Atau begitu pula sebaliknya. Kita tidak boleh mengabaikan ilmu dan membuang adab. Tetapi kita harus mengambil kedua-duanya. Karena itu, bicara tentang ilmu, tentang adab, juga harus kita bicara tentang ilmu. Sehingga pada pertemuan kali ini saya memulainya dengan berbicara tentang ilmu sebagai pengantar dan pengenal, karena kita juga sudah pernah membahas tentang ilmu ini pada pertemuan-pertemuan awal, yaitu ilmu, pengetahuan, keutamaan ilmu, dan para penuntut ilmu dan seterusnya. Nah, ilmu dan adab adalah sesuatu yang menguatkan dan kedua-duanya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Ilmu tanpa adab ibarat pohon tanpa buah, dan adab tanpa ilmu ibarat berjalan tanpa petunjuk arah. Kita bisa melihat perbedaan antara pohon yang memiliki buah dan pohon yang tidak memiliki buah. Pohon yang memiliki buah akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan pohon yang tidak memiliki buah, kemanfaatannya sangat terbatas. Demikian juga dengan adab. Orang-orang yang tidak memiliki adab tidak akan bisa beri manfaat yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi bagi orang-orang yang memiliki adab, akan sangat dapat memberi manfaat yang besar di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga dengan ilmu. Adab tanpa ilmu ibarat berjalan tanpa petunjuk. Bagaimana kalau kita berjalan dengan tidak memiliki petunjuk? Tidak punya kompas, tidak jelas arah tujuan perjalanan kita. Sehingga mungkin saja kita akan berjalan dengan tidak ada kejelasan kemana tujuan kita. Tetapi kalau ada ilmu, maka di sana tujuan perjalanan itu akan menjadi jelas. Kalau kita melihat realitas dan kenyataan hari ini, itu kaum muslimin alami berbagai macam persoalan, alami berbagai macam bentuk-bentuk kerusakan. Dan di antara kerusakan kaum muslimin saat ini adalah apa yang disebut dengan kerusakan dalam adab. Itu terjadi karena ada dua hal di antaranya. Sedikit. Yang pertama disebut dengan ignorance atau kebodohan terhadap ilmu, khususnya ilmu agama. Yang kedua confusion atau kekacauan, khususnya kekacauan ilmu agama. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk mempelajari ilmu pengetahuan tentang urusan dunia dan perkara-perkara yang mereka anggap sebagai masa depan. Dan mereka melupakan hal-hal yang berkaitan dengan adab. Bahkan kita melihat di berbagai perguruan tinggi kampus sekolah, pelajaran-pelajaran tentang adab ini tinggal sedikit. Yang dikedepankan adalah
tentang ilmu dunia. Maka terjadi dalam dengan kebodohan terhadap ilmu agama, ignorance. Yang kedua, confusion atau kekacauan dalam ilmu agama. Kita melihat banyak orang-orang yang berbicara tentang agama dengan akalnya sendiri, tidak berdasar dan berlandaskan pada dalil-dalil syar'i, baik itu dari Al-Quran maupun Sunnah. Terjadi kemunduran, misalkan karena kurangnya ilmu agama, kacaunya ilmu agama yang gitu. Oleh karena itu penting kita belajar tentang adab. Sana ada pendahuluan, ada pengertian adab, makna adab, tujuan pembinaan adab dan seterusnya. Baik, kita mulai dengan pendahuluan tentang adab. Tadi kita sudah sebutkan permasalahan yang dihadapi umat Islam saat ini adalah permasalahan hilangnya adab, dengan loss of adab, kehilangan adab. Itu secara internal. Tetapi jangan lupa bahwa secara eksternal juga umat Islam menghadapi persoalan. Di antaranya adalah serbuan pemikiran-pemikiran yang merusak. Dan hal ini dimaksudkan dengan gerakan westernisasi dari Barat. Kaum muslimin menganggap bahwa buah pemikiran dari Barat itu sesuatu yang menjadi pertanda kemajuan. Padahal dari segi Islam justru itu merupakan kemunduran yang jauh. Kemunduran yang sangat jauh. Sehingga kita melihat bahwa pemikiran-pemikiran yang berasal dari Barat itu adalah pemikiran-pemikiran yang merusak kaum muslimin. Maka terjadi berbagai macam persoalan. Jadi, ada dua persoalan ini, persoalan secara internal, yakni the loss of adab atau kehilangan adab. Dan yang kedua adalah rusaknya pemikiran-pemikiran kaum muslimin yang diserang datang dari pemikiran-pemikiran Barat, pemikiran westernisasi, sehingga menjauhkan adab-adab pemuda-pemuda Islam dalam menghadapi kehidupannya. Maka penting kita belajar tentang adab. Oke. Di antara pelajaran tentang adab dapat diambil dan dinukil dari pelajaran tentang adab yang diajarkan oleh seorang cendekiawan Muslim, Syekh Profesor Naqib Al-Atas. Naqib Al-Atas dalam bukunya Risalah untuk kaum muslimin. Risalah untuk kaum muslimin. Profesor Dr. Naqib Al-Atas memberikan penjelasan bahwa adab adalah right action. Right action atau ahsanu amalah. Ahsanu amalah yang berangkat dari dua hal penting, yakni pengenalan dan recognition dan pengakuan, acknowledgement. Recognition and acknowledgement. Dari sini kita bisa berbicara tentang adab lebih jauh. Yang kedua, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim menjelaskan tentang adab ini dengan mengambil referensi, mengambil penjelasan dari asal kata adab, yakni makdubah atau jamuan atau hidangan. Sehingga dari kata makdubah ini kemudian diperluas lagi menjadi ada bayar menjamu atau menghidangkan makanan. Menjamu atau menghidangkan. Dahulu orang-orang Arab kalau dikunjungi oleh kerabatnya, maka menjamu, menghidangkan makanan untuk mereka. Menghidangkan makanan. Karena itu kata ada bayar tibu berarti menghidangkan atau menjamu. Dan selanjutnya bagi orang-orang Arab
Selanjutnya, bagi orang-orang Arab yang eh, apa namanya, seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan peradaban, maka kata mahjubah menjadi simbol kemuliaan di dalam Islam. Karena itu bagi orang-orang Arab yang memberikan hidangan jamuan kepada kerabatnya, itu dianggap sebagai orang-orang yang beradab dan mulia. Maka di dalam Islam kata adab yang bermakna hidangan itu bisa juga kita dapatkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hada al-Quran ma'dabatullahi fi al-ard, fata'allamu min ma'dabati. Inna hada al-Quran, sesungguhnya Al-Quran ini ma'dabatullah, adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Hidangan yang disiapkan kepada makhluknya, ciptaannya, kepada manusia, kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mengambil adab-adab. Lalu perkembangan selanjutnya, kata adab juga bermakna pendidikan. Dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut ada Rabbi ahsana ta'dibi. Rasulullah SAW telah mendidik adab di dalam Islam lebih jauh lagi disebut dengan pendidikan. Pendidikan, tentu pendidikan secara spesifik, secara khusus, yaitu pendidikan adab. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pendidikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian selanjutnya istilah adab ini dijadikan sebagai istilah kunci di dalam Islam. Begitu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anakmu dengan perbaiki adab mereka. Jadi, pendidikan adab ini mengantarkan kepada pendidikan anak-anak kita dan mengarahkan untuk memuliakan anak-anak di dalam Islam. Karena itu, pendidikan adab adalah sesuatu yang sangat penting. Sampai kemudian Ibnu Mubarak mengatakan bahwa nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna katsirin minal adab. Benar kita ini sangat membutuhkan adab lebih banyak. Banyak-banyaknya adab daripada ilmu. Tentu ini adalah perkara yang karena itu Prof. Al-Attas memberikan penjelasan bahwa adab di awal tadi kita menyebutnya right action yang berangkat dari pengenalan atau recognition dan pengakuan acknowledgement. Pengakuan atau acknowledgement ini kemudian dimaksudkan bahwa pengenalan itu adalah al-ilm, recognition, dan acknowledgement atau pengakuan itu adalah al-amal. Karena itu antara al-ilmu dan al-amal harus dipadukan, harus padu, menyatu dalam satu jiwa dan satu tubuh kaum muslimin. Itulah yang teraplikasi dalam kehidupan ini. Sehingga pengenalan dan pengakuan yang dimaksud al-atas tidak lain adalah bagaimana agar supaya menyatunya ilmu dan amal pada satu jiwa manusia. Sehingga ketika kedua hal tersebut telah terlaksana, maka terjadilah satu kondisi yang disebut dengan al-adal. Menempatkan sesuatu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu Al-Atas juga mengatakan bahwa adab is coming from hikmah. Adab itu adalah merupakan buah dari hikmah, datang dari kebijaksanaan. Maka orang-orang yang beradab, orang-orang yang mengedepankan kebijaksanaan. Jadi konsep adab di dalam Islam sangat terkait dengan dua.
Orang beradab dan orang yang memahami. Orang yang beradab adalah orang yang memahami dan meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Al-Quran berkata, demikianlah yang dilakukan. Bagaimana hadis memberi petunjuk, maka demikianlah yang dilakukan. Sehingga adab dan ilmu harus mengkristal di dalam tubuh seseorang, kemudian menjadikan dia orang yang bijaksana. Oleh karena itu dalam Islam orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya disebut sebagai orang yang tidak beradab. Orang yang beradab adalah orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang beradab adalah orang yang tidak mensyirikatkan Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncaknya adalah orang yang beradab, orang yang mengedepankan tauhid, penyembahan satu-satunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di dalam Islam orang yang berilmu dan tidak berilmu itu tidak sama. Orang yang beradab dan tidak beradab itu tidak sama. Tentu orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Orang yang beradab derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak beradab. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala perkaranya sangat penting. Yang nantinya kemudian akan membuahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Adab membentuk keimanan, adab membentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka darilah orang-orang yang beradab ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setiap tindakan dan perbuatannya akan mengedepankan kebijaksanaan hikmah. Demikian, sekalian dapat kita sampaikan pada kuliah ini dan saya berharap bisa dipelajari dan tambah literasi dan referensi-referensinya terkait dengan adab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.